Shalom Spiritness, selamat berjumpa kembali di program The Inspirator, di mana di acara ini kita akan menghadirkan narasumber-narasumber yang tentunya akan menginspirasi kalian semuanya. Dan hari ini, hari yang luar biasa karena kita punya narasumber yang luar biasa, ya. Tapi orangnya selalu bilang, aku biasa. Itu dia suaranya. Halo, shalom. Shalom, Kak Agus. Agus, shalom. Kalau mamanya bersama dengan Kak Agus ya, kalau orang-orang melihat dari penampilannya aja, 90% tertutup dengan tato. Benar 90%, karena 10%-nya kita nggak bisa lihat ya. Ketutupan baju dan celana. Tapi nggak usah dibuka loh di sini Pak Agus ya, tapi kita tahu. Orang-orang itu menilai Pak Agus itu sebagai pendeta jalanan. Atau orang bilang pendeta bertato, ya kan? Sebenarnya awal mulanya Gembala bisa... jalanan. Gembala jalanan, ya kan? Pokoknya intinya kalau melihat penampilannya orang-orang bisa, what? Apakah ini seorang pendeta? Seperti itu gitu kan. Tapi sebenarnya ada niat untuk jadi pendeta kah pada awalnya, Pak Agus? Iya, kalau niat yang nggak pernah ada. Wong namanya hidup kayak begini kok niat. Nah, iya. Jadi Paksaan ini berarti. ya. Jadi apa ya? Nggak ada niat dan tidak pernah terpikirkan, bahkan apa ya? Untuk berpikir pun enggak. Kenapa? Karena aduh, kita ini sampah. Kita ini orang kotor. Sudah kotor, sampah, pendosa, penzina. Apa mana ya? Muat. Banyak banget. Oh, banyak banget rasanya. Banyak. Jadi kalau aku sebuah buku ini isinya merah semuanya. Ya. Jadi terus apa yang tiba-tiba menginspirasi Kak Agus untuk mengambil jalan ini, Kak? Oh, nggak ada. Jadi gini loh, dari hidup yang emang berantakan, hidup yang hancur, tidak punya masa depan, terus buat kecewa banyak orang, terus apa ya, membuat orang tua kecewa dan sebagainya. Jadi kebanyakan hidup ya memang seperti itu. Mungkin jadi dari kita tahu dulu deh, supaya pendengar juga tahu nih Kak Agus sekarang ini membimbing berapa banyak anak ya Kak? Mengembalakan berapa banyak anak? Saya dipercaya oleh Tuhan itu untuk mengasuh, mengayomi, melindungi, dan mengcover dari bayi tanpa bapak, orang cewek-cewek yang hamil 2 nikah, sampai SMA itu 150 anak. Wow. Dan mereka tinggal di satu tempat gitu atau mereka... Dan ada di yayasan. Jadi 150 ini dari bayi sampai SMA. Tapi begini lagi, ada juga nama jumbo. Wah, pokoknya kumpulan orang-orang rusak. Kumpulan orang. Tapi satu yayasan. Loh, kita semuanya dulu orang rusak, Pak Agus. Nggak ada yang enggak. Semuanya rusak. Kalau tidak dijemput sama Tuhan, kita semua nggak ada apa-apanya ya. Cuman satu yayasan yang sudah didirikan oleh Pak Agus ini, Yayasan Hati Bagi Bangsa, ya kan? Itu didirikan, tadi kita sempat tanya kan, 2015 ternyata baru ya didirikannya. 150 anak. Iya, tapi gini, sebelum ada payung hukum, sudah berjalan 15 tahun. Untuk jadi apa ini yang Pak Agus lakukan pelayanan ini ya? Oh enggak, gini. Jadi pelayanan ini dimulai tahun 2004-2005. Jadi kalau secara organisasi, secara hukum, aku ini seorang pendeta GPDI. Oh iya. Gereja Pantekosta di Indonesia. Tapi ya nggak tahu sayap kiri. Yang penting melayani Tuhan ya. Pak Agus, tapi justru kan penasaran loh. Justru ini penasaran. Sebenarnya ada orang nggak sih yang ngajak Pak Agus untuk jadi Kristen ini?
Ada yang ngajak nggak? Atau kok tiba-tiba bisa jadi Kristen gitu? Oh, enggak. Jadi bagi aku gini lah ya, apapun agama yang kita anut, yang kita percayai, yang penting hidup kita jadi barokah, jadi berkah, jadi berkat bagi sesama manusia. Kenapa begitu? Karena kasihlah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri, dan ini harga mati. Dan mereka 150 anak itu awalnya gimana, Kak? Mereka datang satu persatu, ada yang nitipkan anaknya atau gimana, Kak? Itu ada anak-anak pinggir sungai, anak-anak di bawah kolong jembatan, terus banyak lah. Kakak datengin mereka. Kakak datengin mereka ya? di lingkungan mereka. Datangi ya, kadang mereka datang sendiri. Mengasuh ini seperti apa, Kak? Apakah Kakak juga menyekolahkan, menghidupi mereka? Oh iya. Mendidik. Nah iya, menyekolahkan juga, dikasih uang saku juga, bayar uang SPP juga. Nah cuman semuanya dong. Cuma begini, aku ini seorang pendeta yang sampai sore hari ini tidak dapat kolektor. Ya. Tidak punya perpuluhan. Tapi ya puji Tuhan masih tetap hidup sampai sore hari. Kenapa? Karena Tuhan yang utus, Tuhan yang mencukupi kebutuhan pelayanan ini. Luar biasa. Kok repot. Pak Agus, kalau Justin mau tanya ya. Sebenarnya kalau Pak Agus tuh tahu Tuhan suruh tuh dari mana? Apakah ada mungkin dari gembala atau dari pendeta yang kasih tahu, atau ada Tuhan ngomong sendiri? Karena gini, aku ini dulu hidup hancur. Gitu loh. Bukan cuma aku yang hancur, tapi aku hancurin orang lain. Aku rusak, tapi bukan cuma aku yang rusak, tapi aku juga merusak orang lain. Makanya sebagai ucapan terima kasihku sama Tuhan, ya itu saya harus lakukan sesuatu gitu ya pokoknya. Jadi apa yang dilakukan? Di mana tempat saya dulu dipungut Tuhan. Oke. Jadi ceritanya ketika dipungut Tuhan itu gimana, Kak? Kan dipilih Tuhan loh ya, tapi dipungut Tuhan. Jadi kata dipungut itu sesuatu yang emang tidak berharga. Mas, iki KKR apa Arab talkshow ini? Talkshow kita menggali kisah yang menginspirasi, Kak. Mau jadi KKR juga boleh. Bisa menginspirasi pendengar itu mendengarkan ceritanya Kakak. Oh ya, saya juga terinspirasi, saya ingin menjadi berkat bagi banyak orang seperti Kak Agus. Oh, bukan kayak saya, kayak Yesus. Seperti Yesus. Yes, betul sekali. Tapi sebenarnya ada nggak sih sebenarnya orang-orang yang ngelarang-larang kegiatannya Pak Agus ini? Yang nggak boleh, pokoknya kayak gini nggak boleh. Menentang ya? Atau paling nggak mencomolah. Yang banyak menentang malah itu di kalangan para pendeta. Kenapa? Karena gini, dari zaman dahulu. Kayak gini. Karena dari zaman dahulu sampai sekarang itu, dia dalam tanda petiknya itu seorang pendeta itu kan harus ada di dalam gedung gereja. Ngomongnya haleluya, puji Tuhan, Allah luar biasa, dan ada di tengah-tengah jemaat, entah itu jemaat yang kaya atau pengusaha dan sebagainya, sewa gedung. Tapi kan aku masuk ke tengah-tengah orang-orang yang emang orang-orang yang hina. Begini, tidak pantas gitu. Orang pantas, tidak pantas, tidak layak seorang pendeta itu berkumpul dengan para waria, dengan para pelacur dan sebagainya. Tetapi kan Yesus sendiri dikatakan di dalam firman Tuhan kan dia berkumpul dengan orang-orang berdosa, duduk makan minum bersama orang-orang berdosa ya kan? Nah itu yang dicontoh kamu udah sama tahu Agus. Nih. Kamu udah tahu, makanya kamu lakukan. Jadi gini ya, saya tahu ya, kamu harus ngomong gini kepada gembalamu ini, Pak, Yesus itu kumpul dengan orang-orang berdosa. Begitu. Jadi maksudnya
Pak, gini. kumpul loh sama orang-orang berdosa. Iya, jadi bukan cuma dengan orang-orang yang berduit, orang yang kaya, yang pengusaha, yang bisa suplai gereja. Karena apa? Karena ini juga jiwa. Gitu loh. Ya. Satu jiwa berharga. Kita berikutnya kita ingin tahu kisahnya Kak Agus kemarin dipungut oleh Tuhan itu gimana. Tapi sebelum kita ke sana, kita akan break sejenak untuk lagu pujian berikut ini. Yes. Hadiratmu
spirit, spirit, spirit. Balik lagi di Inspirator bersama dengan Pendeta Agus Sutikno. Nah, beberapa orang merasa bahwa pendeta ini agak nyentrik dikit gitu. Bukan cuma nyentrik. Antik. Nyentrik gitu kan. Lawan arus. Lawan arus. Betul sekali. Jadi awalnya titik baliknya gimana, Kak? Ketika ada kisah apa yang Kak Agus dipungut oleh Tuhan tuh ceritanya gimana dulu, Kak? Ceritanya ya dari hidup yang hancur itu. Ya. Hancur kayak apa? Ayo kita ketemuan, ngobrol, ngopi, atau ngeteh. Iya. Maksudnya bukan langsung hancur. Dibuka rahasianya. Saat itu apakah Kakak tiba-tiba mendengar suara Tuhan atau tiba-tiba Tuhan berbicara dalam hati Kakak, terus kemudian Kakak merasa ada, kok aku begini ya, aku ingin menjadi berkat atau gimana, Kak? Wah, panjang bos ceritanya. Jadi pokoknya gini, garis besarnya adalah aku ini dulu sangat kotor, sehingga banyak orang bilang bahwa orang model kayak Agus ini tidak punya masa depan. Tapi ketika aku menyerahkan hidupku kepada Tuhan Yesus, semuanya berubah. Jadi Agus yang baru, jadi Agus ciptaan yang baru. Haleluya. Haleluya. Oke, dan semenjak saat itu sekitar tahun 2004 dan 2005 itu Kakak mulai melakukan pelayanan ke semuanya ini ya, Kak? Semuanya. Ini kan kalau nggak salah kan yang anak-anak asuhnya dari Pak Agus ini kan nggak hanya anak-anak yang jalanan, tapi ada juga waria, ada juga mantan PSK, pelacur. Mereka anak-anak yang ditolak, yang dibuang gitu kan. Di rumah sini, Pak Agus itu sebenarnya mengelola semuanya, maksudnya semuanya dimasukkan di rumah welas asih ini atau bagaimana? Kalau yang anak-anak ya, tapi yang khusus waria dan PSK, enggak. Mereka tetap hidup di lingkungan sendiri. Iya, jadi saya yang ke sana, kalau mereka sakit, kalau mereka ada masalah dan sebagainya, saya akan datang. Kalau ada yang kena HIV, sampai aku bawa ke rumah sakit, sampai dia meninggal, sampai beli peti, bayar tanah, kuburan, khotbah, itu aku semuanya. Dan kemudian ketika Kakak melakukan itu semua, bagaimana, Kak, yang dampak yang mereka rasakan? Apakah kemudian mereka merasakan, oh ya, aku merasakan kasih Kristus melalui apa yang Kakak lakukan, atau gimana, Kak? Ini loh, dari buahnya lah mereka kenal kita. Jadi gini, aku itu nggak usah gembor-gembor soal agama dan sebagainya, tapi lewat kasih yang nyata. Lewat perbuatan. Iya, kan begini, bahwa kita ini adalah suratan Kristus yang terbuka supaya dibaca banyak orang. Tapi sebentar Pak Agus, justru ini penasaran, kan Pak Agus ini kan nggak bacakan mereka Alkitab otomatis kan, karena mereka bukan musuh, mereka bukan orang Kristen. Tetapi waktu Pak Agus, apa yang Pak Agus lakukan sehingga mereka bisa kenal Tuhan Yesus? Sebenarnya kalau aku ngomong seperti ini kan kalau aku pakai bahasa Semarang itu namanya saru. Saru tabu. Kenapa? Karena ini kan di syuting, masuk YouTube. Iya. Jadi kita harus beriman. Dan nanti kita off air aja. Jadi ketika mereka melihat apa yang dilakukan Kak Agus, mereka juga terinspirasi untuk bangkit menjadi pribadi yang berbeda. Jadi selama ini kan apa yang aku lakukan tanpa embel-embel agama, tanpa embel-embel Kristen, karena gini, karena bagiku kejahatan terbesar adalah pemindahan agama. Itu bagi saya, bagiku seperti itu. Iya. Jadi, tetapi ini kan bukan masalah pemindahan agama ya, Kak. Misalkan mereka itu menjadi pribadi yang lebih baik. Oh gitu. Iya, harus mengetahui kebenaran yang nyata. Iya,
Kan misalkan mereka melakukan, misalkan mereka sebagai PSK, mereka lebih rawan terkena penyakit menular, HIV. Tetapi ketika mereka dilayani oleh Kak Agus sedikit banyak memberikan nilai-nilai kebenaran buat mereka sehingga akhirnya mereka termotivasi untuk berganti profesi. Tapi mereka kayak gitu tuh ada berpikir nggak sih, aku mau bertobat, aku mau keluar dari kehidupanku ini. Dan apa yang Pak Agus lakukan buat mereka setelah itu? Wah, ini berat ini. Kenapa? Karena ini kan mainnya sekarang kan ini toh, seperti ini toh. YouTube, konten-konten. Jadi kadang-kadang ada bahasa yang katakan jadi potong-potong. Gitu. Tapi yang paling pasti adalah mereka itu menikmati Tuhan. Wow. Ini kata-katanya bagus ini, menikmati Tuhan. Jadi aku itu tidak bicara agama, tapi menghadirkan Tuhan dalam bentuk yang nyata. Ya. Kenapa begitu? Karena ada gini, Bos. Ada satu ayat bilang begini, Matius 25 ayat 40. Barang siapa yang melakukan segala sesuatu untuk salah seorang dari saudaraku yang paling kecil, yang hina ini. Bukan paling hina itu, paling tidak laku. Paling tidak payu katanya. Tidak dipandang. Kamu sudah melakukannya untuk apa? Lah, sebenarnya kan ini kan tugasnya Tuhan ini. Untuk orang-orang miskin. Juga tugasnya para pendeta sebenarnya untuk mengayomi mereka. Tapi kan begini, maaf ini ya, para hamba-hamba Tuhan itu kan mungkin tidak mau ke sana. Kenapa? Karena satu, nggak ada duitnya itu. Iya. Jadi malah keluar duit, ya? Malah keluar duit, malah tombol. Jadi berapa tahun kemarin itu ada yang mati 17 orang. Wow. Karena COVID? Bukan, karena AIDS. Karena AIDS. Okay. Iya. Jadi ada yang HIV, ada yang AIDS. Ya udah, kita rawat sendiri. Iya. Sampai mereka ketika mereka sudah ada di penghujung nyawa, mereka bilang begini, Mas Agus, terima kasih. Wow. Karena aku sudah melihat Tuhan. Ya, luar biasa. Itu di saat-saat terakhir mereka itu mereka bisa berkata seperti itu ya? Iya. Kenapa? Karena mereka seumur hidup itu dicap sampah. Dicap calon penghuni neraka. Ya, makanya kan begini. Hukuman sosial itu lebih berat daripada hukuman Tuhan. Pandangan orang ya, pandangan masyarakat ya. Oh iya. Makanya kan ini bukan cuma kan cuma tugas saya, tapi tugas semua manusia, termasuk gereja, termasuk para hamba-hamba Tuhan. Kan begini, barang siapa yang mengasihi orang lemah, memiutangi Tuhan, yang akan membalas perbuatan. Amin. Kayak gini langsung keluar semua ya kependetaannya ya. Yo, biasa KKR soalnya. Biasa KKR. Sebentar, ini kelihatannya memang ya kalau dari penampilan ini kan ya Pak Agus ini kan kelihatannya memang sangar gitu ya. Tapi kan hatinya Hello Kitty nih, suka nangis ini ternyata. Nih, Pak Agus mau tanya. Jangan, stop. Nggak, cuma mau tanya. Anak-anaknya itu apakah berpikir, apakah Pak Agus ini orang yang benar-benar datang untuk mereka? Ada nggak yang berpikir lain? Atau punya niat yang buruk datang ke rumah welas asih ini? Ada nggak seperti itu? Tapi nanti kita akan mau bahas. Tunggu sebentar, kita break dulu. Nanti kita akan balik lagi setelah beberapa pujian berikut ini. Tetap di Spirit. Kau sungguh baik, Yesus.
sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Panggil namanya Yesus. Yesus, kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oh Yesus, Yesus, namamu indah. Oh Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembah. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku
Spirit, Spirit, Spirit. Oke, balik lagi The Inspirator bersama dengan Justin, Oliver, dan Pendeta Agus Sutikno. Dan kita tahu ya, kalau Pak Agus ini punya yayasan Hati Bagi Bangsa yang dinamakan biasanya Rumah Welas Asih gitu. Tapi ada nggak sih sebenarnya anak-anak yang dititipkan di sana dengan niat yang buruk? Jadi Pak Agus mungkin dianggap, oh mampu ini untuk menyekolahkan, mampu untuk kasih beasiswa, bisa kasih makan. Nah ini kebetulan anak saya nggak bisa makan, nggak bisa sekolah. Nah taruh di situ deh. Ada nggak dalam tanda kutip yang seperti itu di rumah Yayasan Welas Asih ini? Aku gini, mau dia modus nggak modus, saya nggak mau tahu. Wow. Yang penting apa yang bisa saya lakukan, saya akan kasih anak-anak itu. Pokoknya nggak peduli ya, nggak peduli kamu mau niat buruk, niat jahat, pokoknya tak lakukan yang terbaik. Iya, karena begini, itu bukan aku dengan kamu, tapi aku dengan Tuhan. Iya. Jadi apapun motivasi mereka diterima aja, yang penting kita melakukan untuk melayani untuk Tuhan. Iya, sederhana. Ini pengelola yayasan besar ya. Itu sendirian yang dikelola atau ada istri? Sendirian. Istri yang ada membantu? Iya. Gak ada. Sendirian? Fighter. Kan 1 kali 24 jam kan ngurusnya itu? Loh, namanya sudah Kopassus, pasukan elit. Apa Pak tantangannya Kak ketika mengurus sekian banyak anak-anak 150 orang ya dan berbagai 150 plus 2 di rumah ya? Dengan berbagai macam latar belakang. Tantangannya apa Kak? Ya, tantangannya ya soal dana itu. Karena gini, aku selama ini sampai aku punya yayasan itu tidak pernah mengajukan proposal. Dananya dari mana terus Pak? Waduh, nggak tahu ya apa dari Hong Kong, Korea atau Jerman, aku nggak tahu. Yang penting begini. Pokoknya masuk terus. Oh enggak, yang penting aku tulus sama Tuhan. Aku tanpa motivasi, tanpa embel-embel sama Tuhan. Tuhan yang utus, Tuhan yang cukupi. Wow. Ya. Dan selama ini nggak pernah kekurangan ya Kak, selalu ada pas waktunya. Ketika butuh, Tuhan siapkan. Luar biasa. Walaupun itu harus jual perhiasan, jual handphone. Oh sering kayak gitu, bukan hal yang dia sering banget. Jadi biasa lah sendiri ini namanya ya. Oh iya. Wow, pantesan saja dari anak-anak asuhnya Pak Agus sendiri itu banyak kan kita dengar cerita-cerita mereka juga. Bagaimana mereka sangat-sangat berterima kasih atas apa yang sudah Pak Agus lakukan buat mereka. Sampai mereka bisa sekolah, sampai mereka bisa lulus, sampai mereka bisa kerja. Itu hal-hal yang bagi Pak Agus paling itu nggak bisa terbayarkan. Itu hal yang sangat berharga pasti buat Pak Agus. Jangan buat aku nangis. Loh, nggak, ini kan akan masuk ke pertanyaan. Nah, kalau buat anak-anak Pak Agus sendiri, seperti apa tanggapan mereka kepada papanya? Tanggapan gimana? Tanggapan mereka kan melihat, oh anak-anak asuh dari papa ini sudah sampai selesai sekolah dan lain sebagainya. Nah, kalau anak-anaknya Pak Agus sendiri, anak-anak kandungnya Pak Agus, ya apa ya, sebenarnya banyak hal sih yang gimana anak-anak aku itu emang harus tahu misi ini. Cuma karena ngomong bahwa papa ini tidak punya apa yang bisa papa kasih sama kamu. Papa punya warisan iman buat kamu. Jadi kadang-kadang gini, ketika saya dapat berkat dari orang, itu biasanya kan 99,9% itu memang khusus buat anak-anak yayasan, bukan buat saya. Jadi emang ada anak-anak yang udah dibayar uang sekolah 3 bulan atau setengah tahun atau setahun atau full, tapi anak kandung saya sendiri nggak bayar sekolah 9 bulan. Wow. Iya. Ya apa ya? Kenapa? Karena emang apa ya, saya kan harus jujur. Jujur, kalau ini
Aku kan memang bilang tuh, khususnya kepada anak istri, bahwa jangan pernah ambil uang pelayanan sepeser pun. Kalau itu bukan khusus bukan yang buat aku, jangan. Ya, jadi seringkali kemungkinan dari donatur itu memberikan titip ini untuk anak-anak yayasan ya, Kak? Kecil banget yang memang untuk pribadi. Buat aku pribadi. Ya, untuk pribadi atau untuk anak-anaknya Kak Agus gitu ya. Ya. Mungkin dari 1% 1 mungkin. Wow. Wow. Ya nggak apa-apa. Tapi kayak gitu istri apa ikut mendukung atau istri juga ada sempat merongrong dalam tanda kutip. Protes. Maksudnya protes gitu loh. Awal nikah ya. Awal nikah iyalah. Kan begini, kalau yang namanya yang namanya seorang pendeta kan biasanya kan khotbah di mimbar. Iya. Terus ketika habis khotbah dia dapat persembahan. Terus juga berdoa di toko ini, di bos ini, di perusahaan ini. Tapi kok kamu kok beda ya? Kamu kok ketemu pelacur, ketemu waria, ketemu gelandangan, kalau jembatan. Iya. Saya memang bilang bahwa panggilan ini adalah panggilan khusus. Jadi kamu ya harus benar-benar khusus juga. Wow. Akhirnya menjadi istri yang spesial akhirnya ya. Soleha. Wow. Saya nggak sampai mikir Ya, tapi kan gini loh Mbak. Sebenarnya banyak orang yang tahu saya ketika hari-hari ini toh. Masuk televisi KKND, terus Metro dan sebagainya, hitam putih, pokok TV semua sudah. Hebat ya Pak Agus ya. Pimpin khotbah KKR, seminar. Wah, ini hamba Tuhan yang luar biasa. Saya jujur itu, bukan bangga. Terus apa yang dirasain? Sama mereka. Saya bilang, kamu kan udah tahu aku posisi kayak gini. Tidak tahu ketika aku di awal, ketika aku tidak punya uang. Wah, banyak lah. Ketika benar-benar kami tidak bisa makan. Ketika jalan kaki, orang tahu, tidak tahu. Tidak mau tahu. Yang penting hari ini adalah pendeta Agus, pendeta jalanan. Kayak gitu. Ya. Seolah-olah sekarang mereka tahunya sudah diberkati. Udah jadi. Ya. Tidak tahu prosesnya. Iya. Nah, perjuangannya itu seberapa berat ke awalnya itu yang kita mau sampai nangis, bos. Kaki kemana-mana. Nangis bos. Iya. Nangis getih katanya Pak Agus. Tidak dihargai. Bantuan apa nih ya? Ini kok pendeta kok seperti ini. Iya. Malah disalah mengerti sama orang-orang. Iya. Tapi memang kita bakalan bisa salah mengerti terus gitu kan, pendeta tapi bertato gitu kan, kita salah mengerti terus bisa-bisa. Iya, karena dari zaman dulu sampai sekarang kan kalau yang namanya pendeta kan harus begitu. Iya, stigmanya orang-orang itu sudah rapi, ya pakai jas, jasian, terus ngomongnya halus. Iya. Lain kan pendeta kalau rambutnya panjang, diblonde putih, kutungan gitu kan, kita kan bingung gitu. Tapi gini loh, gereja itu butuh orang seperti Rasul Yohanes Pembaptis. Yang gimana Kak? Ya, yang ya ketika zaman itu loh ya, zaman itu. Sepertinya ini bukan rasul ini, bukan rasul kayak gini, ngomongnya kasar, dia gembel. Iya, gitu. Tapi yang lucunya kalau lihat Pak Agus di pandangan mata-mata mereka yang anak-anak asuh Pak Agus itu berbeda banget dengan pandangan atau stigma orang
yang di dalam gereja, ya kan, yang menurut Pak Agus sendiri itu kan hamba-hamba Tuhan dan lain sebagainya. Nah, satu hal ini sebenarnya yang buat Justin itu sedikit menyentuh gitu kan. Mereka itu kan punya pekerjaan-pekerjaan yang dalam tanda kutip pandangan orang itu kan buruk, Pak Agus. Pak Agus gimana caranya? Ada nggak sih sekarang ini lagi dikerjakan untuk bisa merubah pandangan orang-orang sehingga mereka tuh tidak berpandangan yang buruk kepada anak-anak asuh Pak Agus, orang-orang yang Pak Agus lagi dampingi sekarang. Apa yang Pak Agus lakukan? Sebenarnya gini, sebenarnya tidak ada satu cewek manapun yang ingin jadi pelacur. Gak ada. Tidak pernah ada. Tapi nggak tahu ada faktor keadaan, sakit hati, kecewa dan lain sebagainya. Dan anak-anak saya itu semuanya panggil aku papa. Iya, panggil aku papa. Ketika aku datang, mereka lari ngomong. Ya ngomong mereka kepada aku, Papa Agus gitu. Dipeluk, cium tangan, cium pipi kanan kiri gitu. Iya. Ya, aku sih juga aneh. Biasanya kan anak-anak kecil kan kalau pas melihat orang kayak aku kan takut. Kok ini kok sayang banget ya, kenapa? Karena ada kasih Kristus itu. Iya. Kasih yang tanpa syarat. Iya. Jadi juga ada bayi-bayi, ada. Jadi semua yang dirawat sama Pak Agus di rumah yayasan ini semuanya panggil Papa Agus. Papa. Biar besar, kan ada juga kalau nggak salah orang Jopo kan ya di sana ya, benar? Ya, ada. Semuanya itu memanggil Papa Agus. Kalau anak-anak Papa. Saya pikir Pak Agus sudah berubah nama menjadi Padar Teresa. Spiritness, kita akan balik lagi setelah beberapa pujian berikut ini. Tetap di Spirit. Tuhan tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Keajaibanmu tiada
Spirit. Spirit. Balik lagi bersama dengan Pendeta Agus Sutikno. Kita tahu ya, Spirit. Nah, tadi kita sudah banyak berbincang dengan Pak Agus bagaimana beliau ini sangat-sangat mengasihi anak-anak asuhnya yang dipandang orang-orang secara negatif. Tapi bagi Pak Agus, inilah anak-anakku. Inilah orang-orang yang aku kasihi. Inilah orang-orang yang hatiku ada kepada mereka. Itu berbeda banget dengan pandangan orang di luar sana yang punya stigma yang buruk kepada orang-orang yang dalam tanda kutip kita selalu memandang mereka negatif, tapi tidak di pandangan mata Pak Agus. Nah, satu hal yang Justin kepingin tahu, Pak Agus, 5-10 tahun ke depan, Pak Agus punya harapan apa sih kepada anak-anak Pak Agus ini, kepada yayasan Pak Agus sendiri, bahkan kepada kehidupan Pak Agus sendiri? Enggak, aku nangis deh. Tisu. Ya, apa ya? Kalau aku masih hidup kalau aku masih bisa hidup sampai 10 tahun mendatang, ya anak-anak ya harus tetap kuliah, harus kuliah. Iya. Sampai dia selesai. Makanya aku kan ngomong pada anak-anak ini, ayo, selagi ada aku, kamu harus benar-benar belajar. Kenapa begitu? Karena di aku ini ada anak-anak yang emang dia itu SMP, hamil, terus banyak lah. Ada anak-anak yang emang dibuang, anak-anak yang emang emang lagi kepahitan sama orang tuanya. Makanya saya bilang pada mereka, sekalipun ayah dan ibumu meninggalkanmu, tapi Tuhan menyambut kamu. Amin. Ya, harapanku itu sih, tetap berjuang. Sampai anak-anak bisa gede, sampai mereka bisa kuliah. Ya. Tapi ada nggak dari anak-anak Pak Agus, ada nggak yang bilang, Papa Agus, nanti kalau Papa Agus sudah nggak bisa atau sudah tua, nanti deh aku yang lanjutin perjuangan Papa Agus ini, pelayanan Papa Agus ini. Ada nggak sih anak-anak yang seperti itu? Belum. Ya. Tapi kita berdoa ya, pasti suatu saat ya, ada yang ini akan perjuangannya berat ya, Yus. Mungkin dari siaran ini nanti ada pendengar yang mendengar kisahnya Kak Agus, terinspirasi untuk melanjutkan atau menyebarkan kebaikan yang sama, betul. Ini. Karena tidak banyak orang yang punya satu empati yang besar seperti Pak Agus ini. Yang ingin melayani, mempersembahkan yang terbaik karena ucapan syukur untuk Tuhan. Karena gini, konteksnya pelayanan itu kan harus ada di dalam gereja. Melayani harus ada di dalam gereja. Harus jadi singer, jadi worship leader, penerima tamu, terus kolektan, terus pengkhotbah. Salah? Enggak, tidak salah. Tidak salah. Tapi yang untuk seperti Yesus ini loh, hati kayak Yesus kan begini toh. Jadi ketika aku baca Injil itu, aku baca keempat Injil ini, isinya cuma satu. Intinya satu, compassion, belas kasihan. Ya. Ketika Yesus bertemu orang lapar, ketika Yesus bertemu pelacur, ketika Yesus bertemu orang kusta, cuma gini Yesus, maka tergeraklah hatiku oleh belas kasihan. Dan ini yang hilang dari gereja. Ya. Hilang. Pokoknya gereja itu ya udah begitu, baku. Makanya kan aku bilang begini toh, kalau kamu bisa angkat tangan di dalam gedung gereja, kamu juga harus bisa mengulurkan tangan di luar tembok gereja. Ya, itu sebuah peribahasa yang bagus sekali ya, kata-kata yang sangat bagus sekali. Kalau kita bisa mengangkat tangan di dalam gereja, kita juga harus bisa mengulurkan tangan kita di luar tembok gereja. Itu karena masih banyak orang-orang toh, masih banyak orang-orang yang emang
Sampai aku nangis gue. Ya, memang banyak orang-orang yang apa ya? Membutuhkan butuh kasih. Itu. Iya. Kan cuma apa ya? Kan hanya kita itu apa ya, khotbah di mimbar. Kasih itu filia, kasih itu agape, kasih itu sorgio. Bukan itu. Tapi kasih yang benar-benar kasih. Iya. Seberapa banyak sekarang ini jangkauan pelayanan Kak Agus di Kota Semarang? Sudahkah mencapai ke sekitar-sekitarnya, atau seberapa banyak orang yang mengetahui tentang pelayanan ini, Kak? Atau siapa tahu sudah sampai keluar kota? Sebenarnya gini, banyak yang sama aku tuh ngomong, Pak Agus, buka cabang di sini, buka cabang di kota ini. Franchise gitu ya. Aku bilang ini, loh, apa kamu pikir ini usaha pabrik? Saya bilang ini bukan pabrik, bukan usaha di situ, franchise itu, tapi ini pelayanan. Yes. Ya. Jadi memang benar-benar ini dimultiplikasi ya sebenarnya untuk pelayanan ya, malah bukan untuk mendatangkan keuntungan sebetulnya. Iya. Kalau buka cabangan untuk mendatangkan keuntungan biasanya ya. Yes. Pokoknya tetap ya. Mau tanya, ada nggak sih pesan-pesan untuk orang-orang muda di luar sana? Kamu mestilah ngomong gitu. Ya Kak, ini kan penting untuk supaya pesan-pesan itu bisa menginspirasi Kak untuk para pendengar. Justru itu tujuannya kita ada acara Inspirator ini Kak, supaya menginspirasi. Kalau aku boleh simpulkan semuanya begini, jangan mati sebelum berguna. Jangan mati sebelum berguna, Justin. Ya, kadang orang berpikir matinya masih lama. Jadi dia belum berguna gitu ya. Tapi harus kita pikir ya, memang apa yang dilakukan sama Pak Agus ini harus ada regenerasi. Karena tidak semua orang pasti mau melakukan hal seperti ini. Seperti itu, oleh sebab itu anak-anak muda di luar sana, mungkin kalian ada yang mendengarkan siaran kita pada hari ini, dan kalian juga tergugah gitu kan. Aku juga mau punya visi, aku punya juga misi seperti apa yang dilakukan Pak Agus. Ayo gitu kan, dilakukan. Jangan hanya diam saja dan tidak berbuat apa-apa. Sama seperti Pak Agus. Seringkali gini ya, Justin, sepertinya banyak orang yang ingin punya pelayanan atau ingin melayani, tetapi tidak tahu harus memulai dari mana, gitu. Itu sebenarnya gimana sih? Kadang mereka juga tertutup pikirannya, Oliver. Jadi mereka selalu berpikir bahwa itu seperti yang Pak Agus bilang, pelayanan apakah cuma ada di gereja, cuma dan lain sebagainya. Tapi apa yang mereka lakukan juga mereka bisa lakukan, mengulurkan tangan untuk orang-orang di luar sana, gitu kan? Misalkan Kak Agus lihat seorang yang membutuhkan di pinggir jalan, misalkan pemungut sampah atau apa, langsung didatengin gitu atau gimana Kak? Kalau itu sudah saya lakukan 15 tahun yang kemarin. Iya. Tapi itu kan sekarang penting. Mereka sudah tahu kita tuh. Iya, kalau sekarang kan udah tahu. Awalnya sebelum tahu itu memulainya gimana Kak? Datengin satu persatu ke rumahnya, ke kolong jembatan, ke... Ya kayak Yesus saja toh. Datengin. Jadi yang namanya Tuhan Yesus itu selalu move on, Yesus itu. Bergerak. Dari kota satu ke kota satu, tempat satu ke tempat satu. Tapi di mana Yesus ada, di situ pasti ada apa namanya ya? Perubahan. Ya. Dampak pasti ada yang terjadi ya. Ada dampak yang dampak positif di situ. Jadi intinya jika para pendengar Spiritness ini kepingin memulai ya tinggal datengin aja ke kemanapun, misalkan kolong jembatan, ke tempat-tempat kira-kira yang orang membutuhkan dan mulai lakukan sesuatu untuk mereka. Itu ya kira-kira Kak Agus? Enggak juga, karena begini, mereka kadang-kadang kan punya maksud, punya motivasinya apa. Cukup kita sebagai seorang sahabat, sebagai pendengar yang baik, tidak menghakimi, tidak menggurui. Jadi seringkali mereka cuma kepingin kayak curhat aja gitu Kak? Ya, cerita. Maksudnya kita nggak melakukan apa-apa, nggak perlu melakukan apa-apa dulu. Mereka jadi teman aja, duduk bareng sama mereka, dengar cerita mereka gitu Kakak. Tapi yang paling sulit ditembus itu adalah
PSK. Aha. Sulit ditembus. Karena mereka sangat-sangat tertutup dengan diri mereka sendiri ya. Terus kalau Pak Agus sendiri caranya gimana bisa tembusin mereka? Wah, itu apa ya? Wah, itu panjang ceritanya itu. makanya ketika zaman itu, tahun-tahun itu kan ada yang namanya lokalisasi nih. Jadi kan mereka sudah tahu bahwa wanita ini seorang pekerja. Itu tahu kita tahu. Tapi untuk yang sekarang, zaman yang sekarang kan apa ya? Sama-sama tidak tahu mana yang orang baik-baik, mana yang pelacur, kita tidak tahu. Sudah online semua soalnya kan. Sudah online semuanya. Dan anak-anak saya itu ada yang buka hotel sendiri. Oh wow. Ada yang nyewa kamar hotel sekian bulan atau setahun. Untuk iya. Wow. Iya. Oke. Tapi Pak Agus, bagaimana Pak Agus menanggapi kayak gitu-gitu itu? Makanya, kalau bilang gini ya bisa diburu aku. Tapi yang gini, yang paling pasti begini. Pelacur itu apa ya? Memang butuh disentuh, bukan dengan uang. Karena dulu waktu tahun 2015 itu aku sempat diundang oleh Kemensos Jakarta. Jadi orang-orang sana bilang kalau ada anak-anak binaan Pak Agus yang mau berubah, yang mau mentas, yang mau bertobat itu dikasih uang 5 juta. Loh, saya kan ketawa. 5 juta uang apa? Yeah. Bagi mereka kecil. Yeah. Bahkan ada salah satu anakku itu yang dalam sebulan penghasilan itu bisa 15 juta. Wow. Sebulan bisa lebih. Okay. Jadi terus dia dikasih uang 5 juta, suruh berhenti. Sulit ya. Jangan ketawa. Isinya cuma sekali ya. Nah, iya. Kalau menurut Kak Agus sendiri, adakah solusi Kak untuk mereka? Ya, ada. Sebenarnya, kita datang kepada mereka. Sebenarnya memang benar ya Pak Agus. Pak Agus bilang itu kan mereka bukan hanya otomatis pakai uang untuk mengubah mereka. Tapi aku rasa dari Pak Agus sendiri rasanya kita harus mungkin menganggap mereka ya. Karena kan mereka kadang merasa dirinya mereka sendiri nggak dianggap gitu loh. Iya. Jadi kita harus menganggap mereka bahwa mereka juga orang yang berharga gitu loh. Nah itu sudah. Itu berarti Justin yang jawab ya, bukan Pak Agus. Ya, jawabannya Pak Agus gimana? Sebenarnya hal-hal itu kan gini. Ya udah tadi sudah aku jawab toh. Sebenarnya bukan dengan uang sebenarnya. Bahkan dulu ada malah anak-anakku itu pagi-pagi ya udah ke rumahku, udah siang masuk rumah, mandi di rumah, makan di rumah, tidur di sini. Karena apa? Mereka menganggap kita sebagai orang tuanya, sebagai sahabatnya. Sampai mereka sakit HIV, sampai kita bawa ke rumah sakit, sampai meninggal. Oh wow. Ya. Terus dia bilang baru kali ini, Pak Agus, aku jadi manusia. Wow. Iya. Mereka menjalani profesi itu sendiri, mereka tidak merasa dirinya sebagai manusia ya Kak? Ya karena banyak faktor. Ya. Tapi kan harapanku kan begitu. Jadi para hamba Tuhan itu tidak hanya cukup bicara soal Yesus. Yeah. Tidak hanya cukup bicara soal Tuhan, soal agama, bukan. Tapi benar-benar menghadirkan Tuhan kepada mereka. Iya. Gak tahu ya, apa karena jijik atau karena gak ada uangnya, gak tahu ya. Oke. Itu kira-kira kisah yang menginspirasi ya Yus dari Kak Agus. Banyak sekali ya rasanya hari ini bisa berbincang-bincang dengan Pak Agus ya, karena
Tidak banyak memang orang, mungkin segelintir saja orang-orang seperti Pak Agus di dunia ini gitu kan. Makanya Pak Agus sempat ngomong ya, dia dipanggil Father Teresa juga ya. Cuman gini, ini pertanyaan terakhir yang Justin ingin tanyakan juga mengakhiri program kita. Pak Agus nggak ada niatan untuk menghapus tato? Enggak lah. Jadi ini apa ya? Atau hanya sekedar menganggap this is my trademark gitu ya. Ini ciri khas aku gitu. Enggak juga, karena gini. Apa ya? Kalau aku tahu gitu, kalau aku ngerti bahwa aku akan apa ya? Jadi pendeta, tidak mungkin saya hidup di jalanan. Tidak mungkin aku bertato. Dulu saya tuh sempat emosi, sakit hati kepada Tuhan, bahkan cuma kata tapi kecewa sama Tuhan. Kenapa? Kenapa Tuhan Yesus, Engkau pungut aku ketika seperti ini? Engkau utus aku ketika aku sudah hancur, aku sudah berantakan, aku sudah bertato. Kenapa? Kenapa gitu? Kalau memang aku mau kau pakai, jangan pas hancur begini. Tapi di awal kayak ya kamu kan enak ya, kayak kamu bersih, ganteng gitu toh. Jadi hamba Tuhan kan cocok. Tapi kalau aku kan apa ya? Secara potongan kan apa ya, tidak cocok jadi pendeta. Tapi begini, apa yang dianggap hina bagi dunia, apa yang dianggap bodoh bagi manusia, dipilih Allah untuk apa? Mempermalukan orang-orang yang berhikmat. Supaya apa? Jangan ada seorang pun yang memegahkan diri. Ya. Ya gitu. Jawaban yang bagus sekali. Keren sekali ya jawabannya. Pak Agus, kita minta Pak Agus mendoakan untuk semua anak-anak muda, juga orang-orang muda di luar sana, juga pendengar-pendengar kita. Boleh ya? Yap. Satu hal begini lagi, tapi yang paling utama adalah gitu, ini, ayo kita semua mengikuti jejak Yesus Kristus. Yes. Yeah. Kan aja gitu. Ku mau sepertimu Yesus. Nah, pertanyaannya begini, seperti apa? Kematiannya, penderitaannya, miskinnya, laparnya. Apa? Yeah, kan ada tuh dok. Ku mau sepertimu Yesus. Seperti apanya? Seperti hatinya Yesus. Berikan ku hati seperti hatimu gitu. Ini cocok jadi penyanyi juga loh, selain jadi pendeta ini Pak Agus. Aku dulu memang begitu. Tuhan, aku tidak ingin terkenal, aku tidak ingin begini. Aku cuma minta hatimu. Begitu aku doa seperti itu, aku gampang nangis. Gampang tersentuh. Iya. Ya. Itu. Makanya aku ingin hidupku ini benar-benar mencerminkan kasih Kristus. Ya. Tanpa bicara soal agama. Oke. Yes. Tapi karena kasih Tuhan Kristus, juga, ya. Karena Tuhan juga nggak melihat rupa kan, Dia melihat hatinya. Ya. Karena memang Yesus itu turun sebagai manusia dan untuk mengembalikan ciptaannya ini sempurna. Ya. Sekalipun kamu bekas pelakor, sekalipun kamu itu bekas pemabuk, pensina, pendosa, tidak urusan. Urusan. Jadi pesan saya bagi anak-anak muda itu begini, siapapun kalian, bagus, tapi kan aku pernah berhubungan seks, tapi kan aku pernah berzina, aku pernah sama pacarku masuk hotel, aku pernah make, nggak masalah, itu. Tuhan pilih orang-orang yang hancur.
Untuk apa? Memulihkan orang-orang yang hancur juga. Ya. Kalau aku bisa dipakai Tuhan seperti ini, aku percaya kalian semua bisa dipakai Tuhan melebihi saya. Haleluya. Amin. Amin. Jangan lupa doanya Pak Agus, jangan lupa kita doakan mereka juga. Udah berdoa belum? Iya, ayo kita berdoa. Oke. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk sore hari ini. Kami percaya bahwa pada saat sore hari ini kami bersama yang ada. Kami minta Tuhan Yesus bahwa kami pada saat sore hari ini kami akan minta belas kasih-Mu, kami minta hati supaya Tuhan kasih-Mu nyata kepada banyak orang, supaya nama-Mu benar-benar hadir Tuhan di tengah-tengah mereka. Dan kami percaya lewat Engkau juga lewat kami percaya nama-Mu boleh kami kabarkan sampai ke ujung-ujung bumi. Terima kasih Tuhan, berkati kami semuanya, berkati hamba-Mu, berkati Justin, juga berkati semua anak-anak youth yang baik ada di Jawa Timur. Kami percaya Tuhan bahwa belas kasih-Mu, penyertaan-Mu, bahkan pertolongan-Mu akan nyata sore hari ini, besok lusa, sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang kembali ke dunia ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih buat Pak Agus yang sudah menginspirasi semua Spiritness di luar sana. Dan akhir kata kita mengucapkan buat semua Spiritness, keep the spirit, keep the fire, and God bless you all. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.